Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan teknik basis data hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah bergabung untuk mata kuliah teknik basis data ya. Untuk modul materi praktek hari ini sudah Ibu download, sudah Ibu upload di e-learning ya. Terus tadi ada modul tambahan juga ya, sudah Ibu share di chat. Sudah di-download? Jadi modul lengkapnya untuk materi kita hari ini tadi Ibu lampirkan di chat, silakan di-download. Judulnya prosedur dan function ya. Oke, ini 3 orang yang hadir, Aldo, Nana, dan Ahmad Baharu. Untuk Haba belum ya? Belum ada ya, belum masuk. Aldo hadir, Do? Hadir. Oke, kita mulai ya untuk pemaparan materi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke praktek. Baik, untuk materi pertemuan 13 hari ini, kita membahas tentang rutin. Ya, di mana rutin ini merupakan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi basis data ya, baik yang free ataupun yang berbayar. Dalam rutin dibagi menjadi 2 fitur lagi, ada prosedur dan ada function. Di sini kita akan membahas satu persatu ya, apa itu prosedur, apa itu function. Kita langsung mulai saja. Ini sebelumnya pengertiannya ya. Definisi rutin. Apa itu rutin nanti akan dijabarkan lebih lanjut. Oke, dalam MySQL memiliki 2 buah objek yang sangat berguna. Jadi prosedur dan function yang sudah disebutkan di awal adalah objek-objek yang terdapat pada MySQL ya, bahasa pemrograman atau bukan bahasa pemrograman, MySQL, aplikasi penyedia pembuatan database seperti itu ya. Jadi kedua objek ini sering disebut dengan rutin. Rutin dapat meringkas beberapa perintah atau statement SQL, bahasa pemrograman database ya, menjadi sebuah perintah. Semua perintah yang ada di dalamnya telah diringkas menjadi sebuah fungsi. Kenapa perlu meringkas sebuah perintah SQL? Karena untuk mempermudah penggunaannya dan lebih aman dalam meringkas. Hal ini memberikan keamanan dan memperkecil pemberian hak akses kepada masing-masing user, sehingga hanya perlu memberikan hak untuk menjalankan atau mengeksekusi objek, prosedur, dan function tanpa harus memberikan hak untuk memanipulasi tabel aslinya. Jadi secara garis besarnya, prosedur dan function ini merupakan sebuah objek. Objeknya berisi apa aja? Objeknya berisi kumpulan-kumpulan perintah atau kumpulan-kumpulan sinteks yang sering digunakan. Jadi kalau misalkan ada sinteks yang sering digunakan, baik itu update, insert, delete, drop, dan lain sebagainya yang digunakan untuk memanipulasi tabel, baik itu menambahkan data, memanipulasi data, atau menghapus data, itu sinteksnya bisa digabungkan menjadi satu objek. Jadi ketika sinteks tersebut atau perintah tersebut ingin digunakan kembali, kita tinggal memanggil dari objek prosedur atau function tersebut. Ya, jelas ya, jadi dari fungsi function dan prosedur dan function ini
Ini hampir mirip dengan logika atau logik yang ada di bahasa pemrograman ya, fungsi atau prosedur. Jadi kumpulan dari perintah jadi satu gitu, diringkas menjadi satu perintah seperti itu. Tapi adanya di aplikasi basis data seperti itu. Nah, untuk prosedur sendiri, prosedur adalah kumpulan dari perintah SQL yang dapat disimpan di dalam server layaknya rutin coding pada program aplikasi. Ya, jadi kalau kalian membuat sebuah program, kalian membuat prosedur dari sub-sub program itu bisa dipanggil kembali nantinya gitu. Dengan prosedur, setiap klien tidak perlu menyimpan rutin code sendiri yang berhubungan dengan database, tetapi hanya dengan mengaksesnya dari server. Ya, tentu saja ini akan sangat membantu memperkecil jalannya lalu lintas data pada sebuah jaringan. Oke, sementara function ini tentunya ya fungsinya bermanfaat untuk membuat sebuah fungsi. Tapi perlu diperhatikan sebelum membuat sebuah objek, prosedur, dan function, pastikan user mempunyai hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, create routines. Ini adalah hak yang diperlukan untuk membuat sebuah objek atau objek fungsi yang tersimpan atau prosedur. Yang kedua, alter routines, hak yang diperlukan untuk menghapus atau mengubah isi dari objek prosedur ataupun function gitu ya. Ini Ibu kebagi-bagi nih antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kalian dengar kata prosedur tersimpan, ini berarti merujuk ke prosedur gitu ya, store prosedur. Atau ke fungsi tersimpan, ini bisa merujuk ke function seperti itu. Terus yang ketiga, execute adalah hak yang digunakan untuk mengeksekusi objek, prosedur, dan function. Yang keempat, store function, ini hak yang digunakan untuk membuat sebuah objek fungsi tersimpan menggunakan perintah. Oke, jadi intinya rutin ini di dalamnya ada objek, prosedur, dan function, di mana masing-masing prosedur dan function ini mempunyai fungsi untuk meringkas beberapa perintah menjadi satu. Jadi apabila terdapat perintah yang sering kita gunakan, itu tinggal kita buat function atau prosedurnya, ketika dibutuhkan kita bisa panggil kembali gitu, dengan fungsi yang sama. Oke, baik, langsung saja kita ke materi prakteknya ya. Untuk materi prakteknya pun sudah Ibu upload di e-learning. Di sini kita ada materi praktek. Silahkan kalian aktifkan database masing-masing ya. PHP My Admin-nya silahkan dijalankan, di running. Di sini kita coba akses terlebih dahulu MySQL-nya atau PHP My Admin-nya menggunakan command prompt. Baru nanti kita coba aplikasikan juga menggunakan PHP admin-nya yang berbasis web. Untuk materi lengkapnya ya tadi ada di chat. Kalau mau lihat silahkan. Sudah, yang lain sudah aktifkan PHP My Admin-nya, PP-nya. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Kalian sudah belajar materi kuliah bahasa pemrograman? Udah belajar buat aplikasi? Udah, Bu. Udah ya, berarti Udah, intinya jadi function atau prosedur ini, function dan prosedur objek yang digunakan untuk meringkas beberapa perintah menjadi satu agar ketika perintah tersebut sering digunakan, kita nggak usah ngetik-ngetik perintah yang sama, jadi tinggal manggil fungsinya atau prosedurnya seperti itu. Modelnya kayak logic di bahasa pemrograman.
Haba bisa ikut praktek? Bisa Bu, tapi saya lagi download ini. Oke. Pertama, ini untuk materi, untuk tugas praktikumnya, ini kita mulai dari membuat function dulu ya, start function. Jadi untuk, kan ada dua nih yang akan kita praktekkan, ada function, ada prosedur. Ini di tugas praktikum kita mempraktekkan yang function dulu ya. Oke, tugas praktikumnya langsung, buatlah database dengan nama rutin. Ya, jadi kalian harus membuat database dengan nama rutin. Terus buatlah objek store function. Bentar. Jadi di dalam database rutin ini ada fungsi yang bisa kita buat, namanya fungsi 1 yang mendeklarasikan variabel parameter A. Jadi ada parameter namanya parameter A, tipe datanya small integer dengan sintaks create function. Jadi ini perintahnya ya. Jadi sebelum masuk ke perintah ini kalian harus membuat database-nya dulu ya, database rutin. Silakan dibuat ya. Perintah untuk membuat database. Sudah, Nah, Bu. apa, Dok? Sudah, Bu. Sudah. Yang lain gimana? Sudah dibuat database-nya? Sudah, Bu. Oke, Aldo. Nana, Aru, udah? Sudah, Bu. Oke, langsung kalau database rutinnya sudah dibuat, di sini kita akan mulai membuat function ya. Nama functionnya atau nama fungsinya, fungsi tersimpannya fungsi 1. Fungsi 1 ini nanti dia akan mendeklarasikan variabel parameter, namanya variabel parameter A, tipe datanya small integer dengan create function. Ketik yang di bawah ya, yang ini, create function fungsi 1 sampai selesai. Itu fungsi 1 apa fungsi, Bu? Fungsi 1. 1 ya, Bu? Fungsi 1 ya, salah ya. Error. Coba. Oh, salah ketik. Oke. Sudah, jadi di baris pertama kita membuat fungsi 1 dengan perintah create function. Nah, untuk memanggil kembali fungsi yang kita buat sebelumnya,
kita gunakan perintah select. Select fungsi 1. Nah, dalam kurung ini kita tentukan berapa nilai dari parameter A tersebut gitu. Contoh nilai dari parameter A-nya 60. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan parameter A, hasilnya A, parameter A ditambah parameter A, hasilnya langsung keluar. Seperti itu. Ini fungsi 1. Bisa? Coba lihat yang masing-masing. Coba Aldo dulu. Oke, udah berhasil ya membuat function. Nama functionnya fungsi 1, di mana kita menentukan nilai parameter A ya. Untuk returns in-nya, hasilnya, hasil outputnya yaitu A ditambah A. Jadi karena kita tentukan 60, maka hasilnya juga 60 tambah 60, 120 gitu ya. Coba input select function yang baru, coba Dok. Tapi jangan 60, 100. Hasil 200 ya. Oke, terima kasih Aldo. Coba next, siapa nih? Aru. Masukkan lagi perintah, panggil lagi perintah si fungsi 1. Kasih berapa aja terserah. 80 mungkin. Oke. 160 ya. Jadi setelah praktek lumayan sedikit paham ya fungsi dari function itu apa gitu ya. Jadi perintah ini nanti bisa fungsi ini bisa dimasukkan atau bisa di-link-kan ke aplikasi bahasa pemrograman ya. Jadi digunakan untuk mengakses di database itu. Gitu. Jadi kita nggak usah masukin perintah yang A tambah A, tinggal masukin select fungsi 1, nanti hasilnya langsung keluar. Oke, terima kasih, Aru. Nana? Nah, oke. Panggil nggak si fungsi satunya dipanggil lagi? Bukan panggil, select. Fungsi 1. Nilainya yang susah nak 279. Oke, hasilnya masih 58. Baik, terima kasih Nana. Haba belum ya? Baru selesai install, Bu. Nah, sekarang materi langsung lanjut lagi ke materi praktek yang nomor yang bagian C ya. Jadi kita membuat function yang kedua, store function yang kedua. Ini silakan Aldo deh, coba Dok. Kamu praktekkan yang poin C. Jadi di poin C ini kamu harus membuat function yang kedua dengan nama fungsi 2. Fungsi 2 ini kita akan menghitung jumlah karakter ya dari setiap kata yang diketik gitu. Misalkan di contoh ini kita mengetik kata MySQL, berapa jumlah karakternya gitu ya. Coba Dok, silakan. Baik, Bu, poin C kan, Bu. Ya, yang Ini fungsi 2.
Oke, sudah berhasil membuat fungsi yang kedua. Sekarang dipanggil fungsinya. Yang lain praktekin juga ya. Oke, jadi fungsi ini digunakan untuk mengetahui ukuran ya jumlah setiap kalimat atau setiap kata yang kita ketik berapa jumlah karakternya gitu kan ya. Coba ketik yang jangan Aldo lagi deh. Terima kasih Aldo. Coba Aru, sudah diketik perintahnya Ru? Coba dipraktekkan, dipanggil fungsi duanya. Oh, udah ya. Ketik yang lain deh, Nana Irmanto, coba. Spasi dihitung nggak ya? Coba pakai spasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harusnya 12 ya. Coba enter. Oke, benar. Berarti spasi dihitung satu karakter ya. Oke, terima kasih, Haru. Lanjut, Nana. Coba, Nak. Nana masukin nama Aldo, coba, Nak. Ronaldo. Yang panjang dong, Nak. Ronaldo Emmanuel Jaleira ya. Benar nggak, Dok, nama kamu tuh, Dok? Benar, Bu. Oke, coba berapa karakter namanya Aldo? Panjang, 22. Oke, terima kasih, Nana. Baik, itu untuk poin B dan poin C, kita belajar bagaimana membuat fungsi ya. Fungsi ini bisa kalian customize ya, nggak harus ini aja, ini contoh sederhana. Nanti kalian bisa membuat fungsi-fungsi yang lain sesuai dengan kebutuhan yang kalian gunakan untuk memanipulasi database gitu. Nah, ini untuk membuat fungsi, sekarang praktekkan yang D. Tampilkan informasi mengenai objek fungsi yang tersimpan. Ya, jadi kita mau menampilkan informasi detailnya dari fungsi ini perintahnya. Sebentar. Ya, jadi dipraktekkan yang poin D, kita akan menampilkan informasi detail mengenai fungsi 1. Show, create, function. Function, fungsi 1. Ini adalah informasi detail dari fungsi 1 yang tadi ya. Gini-gini sih ya. Terus ini bisa kita buat juga menggunakan PHP MyAdmin ya, nggak harus melalui command prompt. Ini nanti kalau kita tampilkan di PHP MyAdmin jelas nih nama fungsinya, fungsi 1, terus parameternya apa aja, terus hak aksesnya siapa aja, yang membuatnya siapa gitu, nanti ketahuan. Ini sekedar untuk menampilkan informasi detail terkait si fungsi ya. Udah saya buat, Bu. Udah ya? Haba udah ngikutin sampai mana? Sampai D, Bu. Yang ini, yang show, create function. Yeah. Oke. Oke, terima kasih Haba. Untuk poin E juga sama ya. Ini hanya untuk menampilkan informasi mengenai fungsi 2. Jadi tinggal kita ganti aja nama fungsinya. Does not exist. Kok nggak ada ya? Oh, Ibu belum buat. Tadi yang buat Aldo ya. Sorry. Oke.
Oke, silahkan Haba. Oke, ini Ibu karena tadi Ibu nggak buat fungsi 2, yang buat tadi kalian ya. Oke, yang poin F di sini sinteks yang digunakan untuk menghapus fungsi ya. Kita pakai query drop. Nanti kalau kalian sudah hapus fungsi 2, terus kalian masukkan lagi show create function 2, nanti munculnya kayak Ibu. Nggak ada gitu, does not exist. Ini silahkan kalau mau dipraktekkan. Jadi ini untuk menampilkan, ini untuk menghapus gitu aja ya, sama drop, create, show gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang poin G ya. Poin G ini, di poin G ini untuk function materinya sampai sini sampai F. Tadi Ibu tekankan untuk function ini kalian bisa kembangkan sintaksnya, query-nya. Misalkan apa saja nih yang sering kalian pakai untuk function ini, fungsi apa aja, itu bisa disesuaikan, bisa di-customize. Untuk di modul yang tadi Ibu share, banyak ya di sini contoh-contoh penggunaan function, bisa kalian lihat. Ini kebalik kalau yang atas dia untuk prosedur dulu. Nah, ini function. Nih, ini ada function ya. Kalian bisa buat function yang baru. Seperti ini. Tapi kalau untuk membuat function kita harus bikin apa namanya tabelnya dulu gitu. Ini nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah ya, banyak contoh-contoh pembuatan function dan prosedur di modul ini yang tadi Ibu share. Nanti kalau masih ada waktu kita praktekkan satu persatu ya. Atau mau sekarang? Kita nggak punya database-nya ya, kode pejabat. Ya, ini harus ada database-nya dulu. Oke, sebelum ke sini kita habisin dulu yang materi praktek kita ya. Oke, yang poin G ini kita sudah masuk ke materi prosedur. Ya, jadi kita akan praktekkan yang prosedur. Pertama, kalian harus membuat dulu database sekolah dan siswa dengan tabel. Jadi database namanya sekolah, tabelnya namanya siswa. Dibuat dulu ya, silakan. Sebelumnya kita udah pernah belum ya bikin database sekolah? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya, oke. Ini di yang ini kurang tutup kurung ya, sini harusnya ada tutup kurung. Setelah dibuat database sekolah dengan tabel siswa, kalian isi dulu tabel siswanya ya dengan perintah di bawah ini yang poin H. Silakan diisi dulu.
Mm-mm. Gimana, sudah? Sudah ada yang udah? Untuk pembuatan database sekolah dengan nama siswa, dengan nama tabel siswa. Sudah dibuat ya? Belum. Lalu sudah? Belum. Oke, berarti langsung aja. Yang lain gimana? Nana sama Aru? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Coba langsung praktekkan yang poin sama-sama ya. Coba di view layarnya siapa nih? Aru deh, silakan Ru untuk poin I. Yang poin I, jadi kita membuat prosedur. Kalau tadi sudah dipraktekkan yang function, sekarang membuat prosedur. Yang I ya. Salah ya, count-nya pakai spasi kali, Ru. Count into pakai spasi juga. Begin. Begin ya, beginnya belum. Bikin dulu. Into. Dari count itu ke ini jangan yang di spasi, yang tadi into aja.
Tetap salah ya? Out parameter get begin select count. Sebentar, ibu cek dulu ya salahnya di mana ya. Count. Yang lain gimana? Berhasil nggak? Oh, parameter satunya, parameter satu. Nama parameternya udah benar. Coba ya Ibu ketik dulu ya. Yang lain juga sambil dicoba ya. Di link. Udah nih Bu, udah bisa Bu. Udah bisa. Salahnya di mana? Di delimiternya harus di spasi Bu, spasi baru. Oh gitu. Udah bisa ya. Terus ke bawahnya delimiter. Lanjut ke yang J-nya. Oh, belum ditutup itu ru tadi yang delimiter titik komanya. Ntar Ibu ketik dulu ya punya Ibu ya. Delimiter itu apa, Bu? Prosedur. Sinteks yang delimiter itu digunakan apa? untuk membuat prosedur. Udah sholat duhanya. Mbak. Bu, alhamdulillah udah. Yang lain gimana? Coba yang udah, Nana udah belum? Oke, di close dulu ya. Dulu ya. Di close dulu. Coba yang lain gimana? Aldo atau Nana? Sudah? Lagi coba. Lagi dicoba ya. Oke, sama-sama nyoba dulu ya. Nanti kita baru cari troubleshooting-nya di mana.
Sorry. Prosedur. Udah nih Bu. Sudah? Coba lihat lagi, Ru. Jadi salahnya di mana tadi, Ru? Tadi salahnya belum di ini kayaknya tuh. Delimiternya belum diketik ya. Jadi kamu tahu nggak fungsi prosedur ini buat apa? Menghitung jumlah siswa Hmm, yang ada di data. Iya, betul. Jadi ketika nanti ini jumlah siswanya bertambah gitu kan, terus kamu mau ngasih akses ke orang untuk mengetahui berapa jumlah siswa yang ada gitu kan. Jadi kamu nggak perlu ngasih hak akses yang macam-macam tuh untuk si user itu buat ngakses ke tabel tertentu gitu. Kan data ini ada di tabel siswa ya. Jadi orang bisa tahu jumlah siswanya berapa tanpa mengetahui yang diakses tuh tabel mana gitu. Berhasil ya? Oke, terima kasih Ru. Gimana yang lain? Ini untuk prosedur pun sama. Kalian bisa buat prosedur-prosedur baru. Fungsinya kalian bisa create sendiri gitu. Nana udah? Ya, Coba lihat. Oke, tadi ada kendala nggak, Nak? Apa sekali jadi? Sekali jadi apa nyoba-nyoba? kalau pakai ini wajib Kak. Ya. Makanya itu. Iya, kalau pakai ini nggak wajib Kak, Bu. Hmm, Kalau nggak ada baru bisa tuh. Langsung call. iya, langsung dipanggil prosedur ya kan ya? Iya. Oke, terima kasih. Nana, Aldo gimana? Aldo? Aldo belum ya? Haba, gimana, Mbak? Coba Udah, silakan. sorry, saya belum install Zoom. Jadi, lewat sini aja ya. Oke. Berhasil tadi yang prosedur
Oke, udah berhasil ya. Baik, makasih Haba. Ya. Puasa nggak, Mbak? Wah, kemarin saya puasanya. Sekarang lagi nggak Oh, puasa. oke, terima Puasa kasih. Ayung Bibit. Mhm. Aldo masih belum bisa ya, Do ya? Sebelum Ru coba Ru share lagi. Coba tuh, Ru, share lagi, Ru. Si Aldo mau lihat Yang mana tuh? semuanya, sinteksnya. Tadi kalau yang salah-salah itu biasa salah ketik gitu ya, kalau nggak teliti. Pro. Sudah Bu, sudah. Thank you Ru. Bentar Yang ya. salah di bagian bawah doang. Iya kan, salah ketik ya. Iya. Harus super teliti. Jadi programmer itu ruwet ya. Tuh, ibu aja salah mulu nih, salah ngetik mulu. Tuh, oke, coba lihat, Ru. Dok. Lihat. Oke, berhasil ya. Terima kasih, Aldo. Oke, nah ini karena masih baru jam 11, sementara bahan praktek kita udah mau habis ya. Jadi ini yang bagian K, berarti ini akan kita praktekkan untuk membuat prosedur ya, objek prosedur. Kalian buat dulu database-nya. Kayak udah pernah ya, database nama toko udah pernah belum ya? Udah pernah ya? Jadi kalau misalkan udah pernah kita nggak usah, jadi kita langsung praktekkan macam-macam prosedur atau function yang tadi Ibu share modulnya. Ada nggak coba cek di database nama toko? Koperasi Bu itu Bu. Koperasi ya? Iya. Dulu yang tugas itu apa ya? Yang tugas bukan jual. Pernah deh yang koperasi ya? Member. Penjualan ATK ada Bu kalau nggak salah. Oh, berarti database penjualan ya berarti ya? Iya Bu. Buku. Yang dulu Ibu sempat kasih tugas tuh kalian bikin database apa gitu, terus isi tokonya beda-beda kan ya? Penjualan. Oh iya, database jual ya? Ada nggak database jual? Di kalian ada database jual nggak? Jadi kita untuk yang K ini kita nggak usah database jual, kita sudah ada hampir mirip database-nya. Di database jual hanya ada nama. Buat lagi aja deh ya. Buat dulu ini database toko dengan nama tabelnya nama barang, terus ada nama barang, satuan, harga, jumlah. Nah, nanti ini akan kita praktekkan untuk membuat prosedur dengan prosedur yang tadi Ibu share modulnya. Buat dulu ya database-nya, silakan. Berarti buat baru aja lagi kan. Iya, tabel baru.
Bu, ini yang dijadiin primary key-nya nama barang aja, Bu. Sebentar. Iya ya, berarti kurang satu kolom ya, tambahin ID barang. Oke, Bu. Ya. Jadi ada tambahan satu field yang baru ya, ID barang. Nah itu iya yang hardware itu nak ya. Tapi udah terlanjur basah nak, bikin lagi aja nak. Bikin lagi, bikin yang ini, database yang ada di praktikum. Berarti nama database-nya toko, nama tabelnya barang gitu ya. Ada 5 kolom. ID barang. Nama barang. Terus yang ini ya, yang satuan kayak nggak usah ya. Kalian udah bikin yang satuannya belum? Belum, Bu. Satuan nggak usah deh. Berarti kolomnya ID barang, nama barang, harga sama jumlah. Ya, yang satuan nggak usah. Jadi hanya ada 4 kolom saja. Satuan nggak usah kan ya? Kenapa, Dok? Satuan nggak usah kan ya? Satuan nggak usah.
Gimana, udah? Sudah? Sudah ya? Oke. Oke, Ibu izin saya share screen dulu. Oke, seperti yang terlihat ya, tadi kalian baru saja membuat error. Kurang S, Bu. Kurang S. Ya. Ya, Nak. Kurang S ya? Ya. Biasa. Nah, login lagi. Oke. Kalau nggak pakai S nggak dingin ya, Nak? Nah, di sini tadi Ibu sudah buat database toko ya. Use toko. Oke. Terus di dalamnya ada apa? Field apa aja? Ada tabel barang ya. Di sini tadi kalian sudah membuat tabel barang, ada field ID barang, nama barang, harga, jumlah. Kalian udah ngisi ya? Udah diisi semua? Udah. Udah ya. Nah, ini untuk database apa namanya? Database toko dengan tabel barang ini, ketika kalian mengisi kan tadi kalian menginput mengisinya dengan sinteks ini ya. Insert into bla 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 gitu ya. Pakai ini kan ya? Iya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah prosedur baru yang bisa digunakan atau bisa dipanggil kembali untuk mengisi si data tabel ini gitu. Nah, ini Ibu gunakan yang berbasis webnya ya. Ini sudah terlihat PHP MyAdmin Ibu? Sudah ya? Jadi biar lebih gampang, ini Ibu bikin prosedur di PHP MyAdmin. Caranya gimana? Kalian bisa lakukan juga, bisa bareng-bareng. Pertama klik nama database-nya, toko, sudah? Sudah? Nah, di sini kalau kalian sudah klik database-nya, ada menu routines. Ada menu routines, diklik routines-nya. Ini punya Ibu hapus dulu deh. Nah, sudah klik menu routines, jadi kita akan membuat prosedur yang bisa digunakan untuk memasukkan record baru gitu. Jadi kita nggak usah ngetik lagi insert into gitu. Jadi kalau datanya banyak lumayan capek juga gitu. Sudah diklik rutin ya? Sudah? Lagi buka ya? Lagi buka. Oke. Nah, di sini ada menu add routine. Jadi gini, kita pilih add routine. Nah, di sini kalian isi nama rutinnya ya. Kalau tadi kita pakai command prompt create spasi function atau prosedur, spasi nama prosedur atau spasi nama functionnya ya. Nah, di sini kita langsung aja kasih nama rutinnya barang ya. Barang. Atau kalau mau lebih detail, insert barang gitu deh. Jadi ini adalah prosedur yang digunakan untuk menginput atau menginsert barang. Nah, tipe rutinnya apa? Di sini ada dua ya, ada function, ada prosedur. Di sini kita lagi membuat prosedur. Parameter yang digunakan adalah parameter in. Nah, in itu untuk memasukkan ya. Kita masukkan satu persatu. Tadi ada berapa kolom? Ada berapa field? 4 ya. Pertama ID barang. Kita tulis dulu karena ini prosedur yang digunakan untuk melakukan input data atau menambah data, berarti kita harus masukkan dulu semua field-fieldnya yang ada di sebuah table tersebut.
Sama ID field-nya nama barang ya. Terus tipenya integer betul. Lainnya ukurannya 10. Oke. Terus kita tambahkan lagi parameter yang kedua. Masih in. Terus yang kedua apa? Nama barang ya. Nama field-nya yang kedua nama barang, tipenya karakter. Atau varchar ya tadi ya, varchar. 50. Tambahkan sebanyak kolom yang tersedia ya. Yang ketiga harga. Integer 10. Oke, yang keempat terakhir jumlah. Integer 10 juga boleh. Nah, kalau sudah ditentukan parameter-parameternya apa saja yang akan digunakan, kemudian di sini kita masukkan perintahnya. Perintahnya. Kalau untuk perintah untuk memasukkan data tadi apa? Insert into ya? Yang tadi kalian Iya. tik. Oke. Insert into spasi nama tabelnya barang ya. Spasi values dalam kurung kita masukkan nama fieldnya satu persatu, ID barang, nama barang, harga, jumlah, kurung titik 2. Kemudian kita scroll ke bawah, definer ini yang membuatnya siapa, hak aksesnya. Kita ketik root at local host. Sudah? Routine name-nya insert barang, tipenya prosedur ya. Terus ini adalah parameter-parameter yang digunakan untuk membuat prosedur. Perintahnya ini insert into barang values. Jadi kalau pakai ini enak nggak usah pakai apa tadi, ada begin, ada end gitu ya. Jadi kalau ini nggak usah pakai begin, nggak usah pakai end, langsung kita masukkan sintaksnya, langsung kita masukkan perintahnya apa. Sudah? Kalau udah, bisa kita klik go. Jangan close ya, go. Nah, ini ada notifikasinya, routine insert barang has been created. Kalau kalian lihat di sebelah kanan juga sudah terdapat prosedur yang baru ya. Oh, ini Ibu sebelumnya udah ada prosedur yang barang. Ini hapus dulu deh. Di sini sudah jadi prosedurnya. Nah, kalau mau dicoba, kalau untuk memanggil si prosedurnya, kita jalankan, kita execute. Dan itu munculnya seperti ini. Ini prosedurnya digunakan untuk menginsert barang ya, untuk menambahkan barang. Kita tinggal isikan value-nya saja. Kan tadi ID-nya kita kasih ID 1, nama barangnya sabun. Harganya 3.000. Jumlahnya 20. Go. Kok fail? Oh, duplikat entry. Sebentar. Sudah ada isinya. Jadi ternyata di barang tadi udah ada ya. Sini udah ada tuh sabun 3.000. Berarti Ibu harus input data yang baru. Oke, ke prosedur lagi. Execute. Berarti Ibu tinggal menambahkan data yang nomor 2. Prosedur. Mana nomor 2 tadi? Sikat gigi 4.000, 50.000. Nomor 2. Sikat gigi 4.000, 50. Sudah berhasil. Kita lihat apakah data yang tadi kita masukkan masuk ke tabel barang. Masuk ya. Ada datanya. Kalau mau input lagi, kita tinggal prosedur ini. Prosedur ini nantinya bisa nge-link ke ini ya, aplikasi atau apa ya, aplikasi yang digunakan untuk mengakses database-nya itu. Kita jadi tinggal kasih link-nya aja gitu.
tinggal kasih prosedurnya tanpa si user tahu dia mengakses tabel mana sama perintahnya apa gitu. Nah, kalau mau masukin lagi tinggal execute lagi, tinggal masukin aja satu persatu. Seperti itu. Berarti yang ketiga tadi apa barangnya? Bisa nggak? Ketiga nama barangnya sampo, harganya 10.000, jumlahnya 30. Tuh. Nah, masukin lagi tanpa harus kita mengetik berulang-ulang perintah yang sama untuk melakukan hal yang sama pula gitu. Jadi ini adalah prosedur 4 P 30.000 gitu. Ini contohnya. Kalau kita tampilkan di sini dengan perintah yang sama, nah, bisa ya masuk ya. Jadi nggak usah ngetik insert into. Jadi gunakanlah prosedur dan function. Bisa. Coba Ibu mau lihat hasilnya. Siapa yang udah jadi prosedurnya pakai phpMyAdmin? Ada yang udah jadi prosedur? Lebih gampang mana bikin prosedur pakai command prompt apa pakai yang berbasis web, pakai phpMyAdmin? Hah? Ya, Mbak? Sama aja itu kayaknya. Sama aja ya? Wih, beda lah master mah. Mana nak? Punya Nana udah jadi prosedur ya? Nah, Nomor. coba lihat prosedurnya nak. Function, iya prosedurnya di execute. Mana nak? Oke. Dijalankan. Di ini, nah di execute nak. Kayaknya pembalasan. Hah? Oh, belum jadi nih. Hah? Belum jadi. Prosedurnya belum jadi. Ke bawah coba scroll. Ada lagi yang udah jadi? Aru atau Aldo? Bu mau lihat prosedurnya? Saya belum Oke. sempat ngikutin ini Bu, yang di phpMyAdmin-nya. Jadi tadi kan saya cek di toko itu ternyata belum ada tabel barangnya. Ternyata tabel barangnya masuk ke sekolah. Saya lupa pindahin. Oh gitu. Iya, jadi belum sempat ngikutin Bu. Oke. Aldo gimana dok? Udah jadi Bu. Tapi Coba lihat. nggak bisa share screen coba. Nggak bisa Bu. Udah. Nggak bisa di-share ya? Iya. Error ya? Iya. Oh, Kayaknya harus keluar ulang. Kalau tapi Nana udah kuota habis Bu. Nana kuotanya habis. Iya. Aduh. Tapi Oh udah iya bisa Nana. Bu saya prosedurnya. Bentar. Prosedur saya udah muncul. Udah bisa ya? Tadi udah bisa Iya. dipraktekkan untuk menambah rekor baru ya? Iya Bu, udah. Oke. Aru bisa aja sih, Ru.
misalkan kamu bikin database apa tabelnya di tabel barang di database sekolah, berarti kamu pilihnya database sekolah gitu. Haba, gimana, Mbak? Coba lihat Bu, database-nya Bu. Hah? Ini kok nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya? Saya kepikiran ini perlu ditambahin ID barang nggak? Nggak perlu ya? Perlu. Tadi Ibu suruh ID barang, nama barang, harga sama Oh, jumlah oke, gitu. sorry. Justru yang satuan nggak usah. Ini saya tentuin sendiri kan Rupanya, tipe datanya. iya. Kayak ID, harga sama jumlah kan integer, kecuali nama barang, varchar. Gitu Ru ya, kalau mau nyoba berarti kamu pas di PHP MyAdmin-nya kamu pilihnya database sekolah gitu. Atau di-cut, boleh. Coba Ibu mau cari dulu satu prosedur yang bisa kita implementasikan di tabel toko ini ya. Coba, boleh deh dibantu Aldo. Do, tadi Ibu udah share yang ini ya. Oh, Nana, welcome back, Nana. Udah ngisi kuota lagi, Nak? 1 jam. Kuota 1 jam lumayan. Coba nih, tadi bukan udah share modul yang prosedur dan function ya, itu banyak contoh-contoh. Kira-kira menurut kalian mana nih yang cocok dipakai di tabel toko ini? Prosedur aja deh. Kan bisa kita modifikasi tuh ya. Ada nggak kira-kira yang cocok dipakai prosedurnya buat tabel toko ini? Function. Banyak ya contoh-contoh prosedur yang dibuat atau kalian juga bisa memodifikasi prosedur sesuai dengan kebutuhan manipulasi data. Coba kalau yang di ini berbasis ini ya, berbasis teks. Atau tadi yang belum dipraktekkan ya, di tabel toko ini belum dipraktekkan perintah yang terakhir itu, yang membuat apa jumlah siswa ya. Coba kalau misalkan Ibu suruh kerjakan membuat tabel yang ini, kan tadi kita bikin tabel toko nih ya. Tadi di poin I kita membuat prosedur dengan nama jumlah siswa ya. Nah, kalau Ibu suruh kalian buat di PHP MyAdmin untuk membuat jumlah barang berarti. Kira-kira gimana? Ada yang bisa? Ngerti nggak maksudnya? Kalau ini kan kita buat di slide-nya kelihatan nggak ya? Sebentar nih, Ibu share screen. Saya ini Bu, saya mau tanya Bu tentang parameter out, parameter 1 integer itu maksudnya apa ya? Nah, Out itu apa fungsi out itu? Haba sudah download yang Ibu share tadi belum? Saya udah download. Nah, ada di sini sebentar. Oh sorry. Yang Ibu share di mana? Di chat. Oh di chat. Oh saya belum download kayaknya. Ada di chat ada itu ya? ada. Sebentar Ibu buka nih ya. Nah, di sini nih. Terdapat 3 jenis parameter yang biasa digunakan. Ada in, out, dan in-out ya. Nah, iya itu tuh. Jadi parameter in ini default ya. Defaultnya in.
ini akan mempasingkan nilai konstan dari memori ke store prosedur. Menyimpan input outputnya sama, kita input apa outputnya juga sama gitu. Out, kalau kita pakai parameter out, ini akan mengambil data dari prosedur gitu. Jadi kalau kita gunakan parameter out, itu kita mengambil data, bukan menginput data gitu. Nah, kalau yang in out ini fungsinya untuk mempasingkan nilai dari memori ke dalam prosedur dan memungkinkan nilai yang berbeda dari prosedur dikembalikan ke memori dengan menggunakan parameter yang sama. Jadi parameter ini in out digunakan tergantung prosedur apa yang mau kita buat gitu ya. Oh, berarti kayak fungsi return dong. Ya, betul. Nih. Ada di sini. Udah di-download, Pak? Saya mungkin Ada ya? masuknya telat, Bu. Iya, itu tadi udah di-share ulang sama Aru. Udah di-share ulang ya, Aru ya? Apa nggak nampil di ini kali ya, di handphone? Nggak nampil kayaknya di handphone ya? Masa sih? Iya kayaknya. Oh, di HP nggak ada file, Bang, bener kayak. Oh, bener Iya, nggak ada file ternyata di HP. Nanti dikirim sama Aldo ya, Dok, via WA ya, Dok. Betul. Oke. Jadi kalau nanti kalian mau nyoba-nyoba nih, mau bikin prosedur atau function yang baru, ini bisa lihat di modul yang Ibu share ini ya. Bisa disesuaikan dengan database yang sudah kalian buat. Kalau kita praktekkan satu persatu nih, function dan prosedur yang ada di sini, kita harus buat database-nya dulu ya. Di sini banyak contoh-contohnya. Nanti kalian praktek mandiri ya di rumah ya. Coba ya. Baik. Nah, untuk yang ini nih tadi, kita kan udah buat tabelnya, udah buat prosedurnya, tapi prosedur yang tadi Ibu buat atau yang tadi kita praktekkan untuk menambahkan data kan. Nah, tapi yang ini nih kita buat prosedur yang baru untuk mengetahui berapakah jumlah barang yang ada di tabel ini, di tabel barang ini gitu. Pakai prosedur. Gimana? Bisa? Buat prosedur untuk, berarti parameter yang digunakannya apa? Out ya? Iya. Iya, nih kita lihat di sini parameter yang digunakan adalah parameter out. Benar. Itu tadi perbedaannya. Jadi kalau bedanya parameter in dengan out, kalau in kita gunakan untuk menambahkan gitu. Nah, kalau out kita mengambil data gitu. Ya. Sini. Coba deh dibuat prosedur baru yang fungsinya untuk menampilkan total barang yang ada di tabel barang. Lebih gampang mana kira-kira? Pakai ikutin cara yang ini, yang pakai command prompt, atau pakai yang langsung dari phpMyAdmin, prosedur baru? Gimana? Buat prosedur baru yang digunakan untuk menampilkan berapakah total barang yang ada di tabel barang tersebut. Kalau kita bikin pakai phpMyAdmin, berarti kita buat prosedur baru namanya jumlah barang prosedur ya. Berarti parameternya out ya. Apa lebih gampang ngetik ya? Menurut Nana lebih gampang pakai yang mana, Nak? Belum dicoba, Bu. Coba dong, Nak. Kan disuruh nyoba. Siap. Coba ya. Nanti kalau udah ada hasilnya di-show. Ibu juga mau nyoba pakai phpMyAdmin.
Apa tuh, Mbak? Jangan berantem, Mbak. Dicoba silakan, terserah kalian lebih gampang pakai teks atau yang pakai berbasis web. Udah ada yang bisa? Yes. Oke, di sini Ibu sudah buat ya prosedur yang baru. Yang out udah kita cocokkan ya, Ru ya. Apakah sama dengan yang Ibu buat? Jadi tadi Ibu share ya. Jadi kita sudah mempraktekkan membuat prosedur parameter 1 ya. Parameter 1 ini digunakan untuk menghitung jumlah rekor yang ada di tabel siswa. Nah, ini kita buat prosedur yang sama di tabel toko untuk tabel barang ya. Nah, di sini Ibu sudah buat prosedurnya seperti ini ya. Tadi caranya sama di prosedur. Di sini ada prosedur baru. Caranya sama ya. Tadi klik toko, klik database-nya, terus ke rutin. Di sini Ibu sudah menambahkan prosedur yang baru, jumlah barang. Sini. Nama prosedurnya jumlah barang, prosedurnya. Nah, parameternya out, bukan in. Karena kita mengambil data ya, mengambil data dari database.
Nama parameternya parameter 1, tipenya integer, lainnya 10. Ini perintahnya select count, ini tanda bintang ya, into parameter 1 from barang. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan jumlah barang yang ada di tabel barang. Seperti itu. Ini kalau dieksekusi hasilnya seperti ini, execute. Nah, ini muncul prosedur parameter 1 hasilnya 4 karena di tabel barang ibu isinya cuma 4 record atau 4 barang. Oke, sama nggak sama yang Aru? Coba Aru lihat parameter out-nya. Coba Aru dilihat. Yang gimana Bu? Yang di Nah, ya, betul yang itu. Ya. Coba Ibu mau lihat itunya, diubah, klik ubah. Betul ya, nama prosedur jumlah barang. Oh, kalau di sini nggak usah pakai begin end, Ru. Kamu masih pakai dari ini CMD. Iya, kalau di CMD harus pakai begin end. Cuma kalau untuk PHP MyAdmin ini udah support, jadi nggak usah pakai begin end lagi. Kalau begin sama end-nya dihapus pun nggak masalah, tetap bisa. Coba dihapus deh. Nah, coba execute lagi, eksekusi lagi. Masih bisa kan? Masih Bu, masih. Iya, oke. Jadi paham ya penggunaan prosedur dan function ya. Oke, terima kasih Aru. Lebih gampang mana Ru? Bikin tadi di command prompt di CMD atau di sampai PHP MyAdmin? Hah? Bingung saya Bu. Lebih gampang mana? Sama-sama susah ya? Oke, sama aja sih Bu. Sama aja ya. Yang bikin susah tuh apa? Kita bingung mau bikin prosedur apa nih gitu ya. Harus main logika juga sama kayak kita bikin program ya. Nana apa? Mengurangi human error. Iya, kalau ngetik tadi kita banyak salah mulu ya. Kalau yang pakai berbasis web lebih gampang ya. Mengurangi human error, betul. Coba Aldo lihat. Oke, betul ya. Coba ubah Ibu mau lihat. Oke, jadi nama prosedur jumlah barang, parameter yang out ya. Select count. Oke, siap. Makasih, Dok. Jadi kalau nanti misalkan ada database-nya bertambah, terus kita mau ada user lain pengen lihat nih berapa sih jumlah barang yang ada di tabel barang, itu kalian tinggal kasih prosedurnya aja tanpa harus ngasih tahu sinteksnya, tabel apa yang diakses segala macam kayak gitu. Jadi lebih meringkas ya. Jadi perintah-perintahnya sudah disimpan ke dalam sebuah prosedur atau function. Ketika kita membutuhkan kembali datanya, kita tinggal tekan prosedur tanpa harus mengetik lagi select, count, from, bla 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 seperti itu. Paham ya? Untuk penggunaan prosedur dan function ini ya. Nana, udah belum, Nak? Udah. Coba lihat, Nak. Betul kata Nana, mengurangi human error. Ketika tadi kita ngetik pakai command prompt, salah satu huruf salah, kita harus ngetik lagi dari awal gitu ya. Jadi lebih enak pakai PHP MyAdmin. Eksekusi. Oke deh, lihat dulu. Oke, siap. Eksekusi langsung. Oke, 7 ya, Nana datanya ada 7. Ya. Siap. Oke, terima kasih Nana, udah zuhur ya. Nah, tadi ya di modul sudah Ibu share contoh-contoh penggunaan prosedur dan function, mungkin perintahnya atau ya perintah-perintahnya bisa disesuaikan dengan database-database yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Jadi tinggal disesuaikan aja ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Bu.
Beres ya? Aman ya? Aman. Aman ya. Minggu depan juga materinya masih nyambung ke prosedur dan function, ada fitur-fitur tambahan lain lagi gitu. Jadi minggu depan function sama prosedur ini juga masih akan dibahas gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum Ibu akhiri, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak sudah standby dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama.